Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Patiung SPD. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 14 Raja Ampat, Papua Barat. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 pada LPTK Universitas Jember, Jawa Timur. Sekarang saya akan menyajikan video hasil pre-teaching saya dengan rancangan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, RPP. Kedua, bahan ajar. Ketiga, media pembelajaran. Keempat, LKPD. Kelima, instrumen penilaian. Berikut hasil kegiatan pre-teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Semuanya sehat? Alhamdulillah Sehat. sehat. Ya, Sehat, Pak. Dompetnya yang enggak sehat. ya. Terima kasih karena kita semuanya sudah sehat dan kita akan memulai kegiatan kita di pagi hari ini. Sebelum itu, saya persilakan kepada ketua kelas. Tolong Angga pimpin temannya untuk kita melaksanakan berdoa bersama. Baik, Pak. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Angga. Baiklah, sekarang sebelum kita masuk ke materi pelajaran, saya absen dulu ya. Angga, Sudah, Pak. Sri Utami, Ada, Pak. Erni, Ada, Pak. Oirul. Ada, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan kita di hari ini. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Oke, selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan pembelajaran dengan pendekatan PBL, di mana yang pertama mendiagnosis bentuk perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kedua, menganalisis bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata dan diplomasi. Ketiga, melakukan diskusi mengenai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata dan diplomasi. Keempat, menyajikan hasil penyelidikan terhadap bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata dan diplomasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke video pembelajaran yang akan saya putarkan seperti ini ya. Tolong dicermati dan disimak baik-baik anak-anak. Terdengar kah? Suaranya, Pak. Suaranya enggak ada, Pak. Mungkin headsetnya dicopot aja, Pak. Enggak kedengaran itu. Nah, sudah, Pak.
saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di tengah kita. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Ya, jadi tadi Bapak sudah menayangkan mengenai video pertempuran di Surabaya ya, sebagai salah satu contoh mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Kemudian ada pertanyaan. Dari video pembelajaran tadi mengenai pidato dari Bung Tomo terkait perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya melawan sekutu, adakah yang bisa menyimpulkan terkait peristiwa ini?
Ayo, Itu siapa? suaranya Bung Tomo menyemangati para pemuda ya, Pak ya. Iya. Ada lagi? Itu Pak, 3 kalimat takbir yang terakhir itu Pak, kalau menurut saya yang semakin membakar semangat juang orang-orang di Surabaya itu kalau menurut saya Pak. Oh iya, terima kasih Hoirul. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat saya, dengan adanya Bung Tomo memberikan orasi seperti itu, setidaknya bisa memberikan semangat kepada daerah lain untuk berjuang Oh iya, dengan tujuan yang sama. Oh iya, bagus. Ada lagi? Erni, bagaimana? Nggak ada, Pak. Ya, terima kasih. Jadi jawabannya sudah betul ya. Kemudian pertanyaan kedua untuk kalian. Usaha apa yang Anda bisa lakukan di saat sekarang ini dalam rangka mempertahankan kemerdekaan? Ayo. Jadi kita tidak dalam masa perang ya, tetapi kita dalam masa damai. Kira-kira usaha apa yang kalian bisa lakukan di saat sekarang ini dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan? Ayo, silakan. Belajar dengan rajin, Pak. Iya, terus? Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan, Angga. Ini menghargai para pahlawan, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, Pak. Positifnya dalam hal apa, Bu? Berbagai macam cara, Pak, sesuai dengan kemampuan di bidang kita masing-masing. Oh, iya, iya, iya. Saya sudah tanggap. Bagus. Ada yang lain? Kalau tidak ada, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ya Jadi Pak. untuk Angga beserta kawan-kawan, silakan untuk membahas mengenai peristiwa Medan Area. Kemudian Sri Utami membahas mengenai peristiwa Ambarawa. Kemudian Herni membahas mengenai peristiwa Surabaya. Dan kepada Hoirul membahas mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi silakan untuk bekerja dan mengamati dari setiap peristiwa itu, kemudian menganalisis, lalu menyimpulkan terkait peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui kelas poin yang telah saya bagikan. Dan kalau masih ada yang belum dimengerti, silakan search melalui internet. Jadi silakan buka HP-nya. Bapak akan mengirimkan kode pasnya untuk masuk di kelas poin. Jadi silakan lihat kode pasnya. Jadi kode pasnya itu 2345. Silakan masuk. Nanti kalian akan mendapatkan materi mengenai peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dalam hal ini dengan kekuatan bersenjata. Terus waktu pengerjaannya, silakan Anda bekerja selama 5 menit. Kemudian mendiskusikannya, lalu siap untuk dipresentasikan. Waktu saya persilakan untuk kalian bekerja selama 5 menit ya. Silakan. Ya Pak. Pak, kelompok Angga tadi bahas apa, Pak? Kelompok Angga tadi membahas mengenai peristiwa Medan Area yang ada di Sumatera Utara itu, Angga. Baik, Pak. Ya.
Oke, waktunya sudah selesai. Silakan. Siapa yang terlebih dahulu ingin memaparkan hasil diskusinya? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Herni ya? Ya, Ya, silakan. saya tadi dapat peristiwa Surabaya 10 November. Ya, Jadi silakan. peristiwa 10 November itu dimulai saat Inggris, Pak. Jadi sekutu masuk ke Surabaya, kemudian memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Ya, Mengancam, ngasih pamflet-pamflet supaya menyerah kepada sekutu. ya, Kemudian bagus. pahlawan kita, tokoh kita, Bung Tomo itu nggak terima. Jadi tokoh-tokoh itu nggak terima. Ya, Kenapa kita harus menyerah? Kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Kita loh sudah proklamasi kemerdekaan ya harus dipertahankan. Akhirnya Bung Tomo berpidato di radio untuk ya, membakar semangat para pemuda. Nah, pidato itu kemudian membuat para pemuda itu menjadi berkobar-kobar semangatnya ya. Ya, terus akhirnya menyerang. Terjadilah perang antara sekutu dengan warga Surabaya. Ya. Itu, Jadi Pak. itu, ya, jadi itu untuk memperingati pertempuran di Surabaya. Setiap tahunnya kita memperingati hari apa itu, Erni? Hari Pahlawan, Pak, 10 November. Ya, bagus. Terima kasih. Kemudian tanggapan dari kelompok lain bagaimana? Apa masih ada ingin mempresentasikan mengenai materi yang sudah bagikan? Dipersilakan. Saya, Pak. Ya, silakan Angga. Ini Membahas tadi mengenai kelompok medan saya area. bahas medan area, Pak. Ya, silakan. Medan area ini musuhnya sekutu, Pak. Ya, Jadi kejadiannya setelah 17 Agustus, yaitu sekitar Oktober, Pak. ya, itu 9 Oktober 1945. Jadi karena latar belakangnya itu sekutu membebaskan tawanan Belanda. Jadi di daerah Medan itu perang. Ya, Nah, akhirnya sekutu ini berhasil diusir, terutama di keluar Sumatera, khususnya Medan itu mereka berhasil diusir, Pak. ya, Seperti itu, Pak. ya. Terima kasih Angga. Jadi jawabannya sudah bagus ya. Mungkin dari kelompok Ambarawa dan Bandung Lautan Api, sudahkah? Ayo. Udah, Pak. Oke, Oriul. Ya, Silakan. Pak. Terkait kelompok kami yang membahas tentang peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa ini juga sama terjadi setelah kita merdeka, tepatnya tanggal 23 Maret tahun 46. Ya, Peristiwa ini juga melibatkan musuh yang sama, yaitu sekutu dan ya, juga nikah, ya, karena memang sekutu ini memfasilitasi nikah untuk merebut kembali Indonesia setelah kita merdeka, sehingga orang-orang di Bandung ya, itu tidak rela ketika sekutu ataupun nikah ini akan mempergunakan fasilitas umum yang ada di kota Bandung, sehingga terjadi sebuah peristiwa yang sangat heroik. ya. Kalau menurut literatur yang saya baca, di sini, sebentar Pak, ada beberapa orang yang berperan penting terhadap terjadinya peristiwa ini. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat, yaitu Mr. Datuk Damian. Ya, Nah, Mr. Datuk Damian ini diperintahkan oleh Kolonel McDonald untuk segera mengosongkan kota Bandung, agar jadi orang-orang di wilayah Bandung Utara itu segera dikosongkan. ya, Tetapi perintah ini tidak digubris oleh orang-orang Bandung. ya, Nah, kemudian Ahana Sution selaku
pimpinan dari TRI atau Tentara Republik Indonesia saat itu memutuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Maksudnya yang dibumi hanguskan itu adalah gedung-gedung ataupun Gedung-gedung. gedung-gedung yang strategis, gedung strategis yang biasa digunakan oleh pemerintah agar tidak Ya. dimanfaatkan oleh Belanda. Kalau Ya. menurut saya itu, Pak. Dan di Oke. sini ada peran tokoh-tokoh yang mungkin banyak tidak diketahui, Pak. Ya. Ada siapa itu namanya? Yang membakar gudang senjata itu loh, Pak, namanya saya lupa, Pak, kemarin pernah baca. Ya, nanti dicari ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Hoirul. Yang terakhir. Ya Pak, saya. Ya, silakan Sri. Ya, peristiwa Ambarawa. Ya, Itu ya terjadi ya tanggal 20 Oktober itu, Pak. ya, Ya, sampai 15 Desember 1945. ya, Terjadinya itu kan yang memicu pertempuran Ambarawa terjadi karena pasukan Sekutu dan Nica itu mempersenjatai, Pak, oh iya, iya, kawanan perang Belanda. iya, Nah, itu yang membuat rakyat kita itu mengamuk atau iya. protes, bentuk protes. Jadi mereka mengadakan perlawanan. Oh iya. Jadi perlawanan itu Sri biasanya tiap tahunnya diperingati hari apa, Sri? Ayo. Untuk memperingati hari peristiwa pertempuran di Ambarawa. Tanggal 15 Desember, Sri. Biasa diperingati hari apa? Ayo. Hari infanteri, Pak. Ya, betul, Harul. Bagus. Jadi setiap tanggal 15 itu tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika. Jadi biasanya para tentara itu mengadakan long march di masing-masing daerah. Ya, terima kasih atas tanggapannya di hari ini. Kemudian, adakah yang bisa menyimpulkan mengenai materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata yang telah kita lakukan di hari? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ini patut kita apresiasi dan kita renungi bersama bahwa sebagai bangsa yang baru saja merdeka, kita sudah diuji dengan datangnya penjajah lama yang kembali lagi cinlok istilahnya, Pak. Cinlok. Apa CLBK, Pak? Ya. Jadi perjuangan kita sebagai bangsa yang baru saja merdeka itu sudah sangat berat sekali, sehingga kita sebagai generasi muda harus bisa mempertahankan apa yang sudah dipertahankan dan diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya, telah mengorbankan hartanya, waktunya, dan semuanya sudah dikorbankan untuk kita semua. Jadi sehingga kita sebagai warga negara, sebagai generasi penerus harus berusaha sebaik mungkin untuk juang dalam hal apapun sebisa mungkin. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya simpulkan, Pak. Oke, terima kasih Hoirul. Ini Bapak ada kasih hadiah ini. Terima kasih atas. Oke, terima kasih Pak permennya, Pak. Ya. Oke, jadi siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ayo. Ayo, siapa lagi? Ada yang bisa menyimpulkan kembali mengenai materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata? Ayo. Kalau sudah tidak ada, Bapak mau bertanya, apakah materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata yang dilakukan di beberapa daerah itu masih ada yang kurang dimengerti? Mengerti, Pak. Sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya silakan buka LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu ada di akun kelas poin.
Jadi silakan mengerjakan LKPD-nya di akun kelas poin itu selama 5 menit. Jadi silakan membuka kodenya seperti tadi ya. Silakan masuk dan mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi cukup untuk waktu pengerjaan LKPD-nya ya. Jadi semuanya sudah mengerjakan dan apa yang kita laksanakan di hari ini semoga bisa menambah pengetahuan bagi kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama itu di dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan kita di saat sekarang ini. Karena baru kemarin ya kita mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang keberapa, Hoirul? 77, Pak. Ya, bagus, pintar. Jadi itu ya, jadi upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan di masa sekarang ya bisa kita lakukan dengan ya hal-hal yang positif. Ya. Jadi untuk pembahasan hari ini saya rasa cukup dan untuk minggu depannya kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi. Jadi silakan Anda membaca materinya. Saya sudah share di akun kelas poinnya, silakan baca dan minggu depan kita akan membahas mengenai masalah ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan, silakan Angga untuk memimpin temannya kembali untuk kita berdoa. Baik, Pak. Baik. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian hasil video pre-teaching saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.